Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore buat kita semua. Kesempatan ini kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan kita tentang katekismus yang ke-49 dengan pertanyaannya sebagai berikut. Saya akan bacakan buat kita. Di manakah Kristus sekarang? Saya bacakan ulang sekali lagi. Di manakah Kristus sekarang? Jawaban buat kita Bapak Ibu Saudara, Kristus bangkit dari kubur pada hari ketiga dan setelah kematiannya dan duduk di sebelah kanan Bapa untuk memerintah kerajaannya dan menjadi perantara kita sampai Dia datang kembali untuk menghakimi kita dan memperbaharui seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat pokok di dalam Efesus pasal 1 ayat 20 sampai 21 dengan berbunyi demikian. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan kebangkitan dari antara orang mati untuk mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat ayat pokok kita, saya mewarnai slide merah di situ atau kalimat-kalimat merah situ. Itu akan menjadi penegasan buat kita bahwa Yesus Kristus di sorga mempunyai tujuan. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus mendapat tempat terhormat di sorga. Dan yang kedua, mendapat otoritas tertinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, lebih tinggi daripada segala sesuatu dan ciptaannya. Dan yang ketiga, Ia memerintah seluruh alam semesta bersama-sama dengan Bapa di sorga. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan ada tujuannya Bapak Ibu Saudara. Ternyata di ayat yang ke 21-22, di situ menjelaskan kepada kita bahwa segala musuh itu akan ditundukkan di bawah kaki Yesus. Artinya setiap orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang menjudge Tuhan, bahkan pun dan tidak menganggap bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sekarang di sorga, itu akan menjadi musuh-musuhnya Tuhan dan mereka akan dihakimi. Bapak Ibu Saudara, saya mengutip satu para ahli yang bernama David B. Groff. Itu dia mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, ada 3 statement yang dikeluarkan dari ayat ini. Yang pertama, kita diingatkan bahwa Yesus Kristus berkuasa atas segala sesuatu. Haleluya. Jadi Dia berkuasa atas ciptaannya, atas umatnya, bahkan pun seluruhnya Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, musuh-musuh Allah yang menjadi tumpuhan kakinya, Dia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus Kristus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, itu mengingatkan kita bahwa setiap orang yang tidak percaya akan dihukum. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Dia menjadi imam besar, Dia menjadi perantara kita. Artinya setiap dosa kesalahan kita akan diampuni dan Dia akan menjadi perantara kita di sorga. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah menjadi ingatan buat kita bahwa Yesus Kristus sudah di sorga, menjadi imam besar kita, menjadi perantara buat kita setiap orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.